Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi saya Gama dan terima kasih sudah bergabung di channel ini. Nah, teman-teman, hari ini kita akan lanjut latihan kita tentang web flash ya, khususnya pada latihan sederhana yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, pada session kedua ini kita akan lanjutkan dari session yang sebelumnya atau session 1. Jadi buat teman-teman yang belum nonton di latihan flash pada session pertama, kalian bisa ke playlist sebelumnya ya, di playlist ini untuk menyelesaikan web flash pada session 1 yang terdiri dari sekitar 18 video. Oke ya. Nah, kali ini kita akan lanjutkan dengan tema kita pagination ya. Nah, tanpa basa-basi kita langsung saja praktikum. Oke, teman-teman sekalian, pagination mungkin ada yang sebelumnya sudah paham apa itu pagination pada website, dan hampir banyak website itu pasti menggunakan pagination. Nah, kalau ada yang masih bingung pagination itu kayak apa, di sini saya sudah buka pagination Bootstrap seperti ini contohnya ya. Ini ada seperti ini. Kalau teman-teman lihat di layar ini adalah contoh sebuah fitur pagination. Nah, pagination ini adalah sebuah fitur untuk membagi konten atau isi halaman website ke dalam beberapa halaman dengan tujuan agar mempermudah user untuk menavigasi atau melihat isi konten lebih baik lagi ya. Misalkan gini, misalkan di latihan kita yang kemarin saya tambahkan beberapa data. Ini kan datanya baru sedikit nih. Nah, tapi kalau nanti seandainya data misalkan ada 100, nggak enak juga kalau kita letakkan pada satu halaman di sini datanya gitu. Alangkah baiknya kita gunakan fitur dari pagination itu sendiri ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman sudah bisa memahami ya apa yang akan kita praktek hari ini, yakni kita gunakan pagination untuk membagi data-data ini pada beberapa part halaman tertentu. Oke, tanpa basa-basi, silakan teman-teman sediakan lanjutkan praktikum yang kemarin. Di sini punya saya yang mana? Oke, sorry. Di sini saya sudah lanjutkan yang praktikum kemarin. Terakhir kita buat migrasi ya, migrate. Nah, ini hasilnya seperti ini. Pastikan juga bahwa exam sudah jalan karena di latihan terakhir kita gunakan MySQL ya. Jadi pastikan MySQL-nya jalan. Oke, langsung saja buka latihan kita yang kemarin. Oke ya. Nah, sebelumnya bahwa pagination sendiri tidak perlu diinstal ya. Tidak perlu diinstal karena fitur pagination ini sudah ada atau kelas ini merupakan bawaan dari Scalechemy yang sebelumnya sudah kita install. Jadi kita memang tidak perlu menginstal fitur dari pagination sendiri karena pagination sendiri merupakan kelas yang sudah dibawa oleh Scalechemy ya. Ya, jadi itulah keenakan ketika saat kita gunakan framework ya. Hampir semua itu sudah di setting ya. Ini nanti kan kita bahas beberapa fitur yang akan kita pakai untuk melengkapi pagination yang kita akan buat. Oke ya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi. Oke, kita punya halaman yang akan kita pasang pagination adalah di bagian halaman pengaduan yang ini. Kita akan pasang di bawah sini ya. Oke, sementara kita gunakan pagination dari Bootstrap. Ini saya akan copy yang ini. Silakan teman-teman cari saja di Google ya. Pagination Bootstrap dan pastikan versinya sama dengan versi yang kalian pakai ya untuk Bootstrapnya. Saya akan pakai model yang ini. Beberapa model juga banyak di sini, tapi akan saya pakai adalah teknik halaman dan juga teknik ada next sama previous. Oke ya, kita langsung copy yang ini, kemudian kita masukkan ke coding kita. Ini sudah saya buka halaman pengaduan dan saya akan paste di bawah tabel. Oke, di sini. Oke, kita Ctrl S dulu sementara kita lihat hasilnya di sini. Oke ya, ini sudah ada. Nah, selanjutnya ini belum berfungsi apa-apa, tinggal kita menggunakan pagination bawaan dari kelas Scalechemy. Oke, kita langsung saja ngesetnya di mana nih? Oke, kita langsung ngesetnya ke
ke root ya, ke root, karena ini posisi pengaduan itu berada pada root pengaduan ya, ini ya, root pengaduan yang mana. Oke, sebentar. Oke ya, login yang ini ya, ini akan kita ngeset dia menambahkan beberapa fitur dari Pagination itu sendiri. Oke, nah kita awali dari pertama di sini. Oke, saya akan buat sebuah variabel baru. Kita buat variabel baru namanya pic ya. Ini nanti variabel ini akan menampung berapa banyak pic yang kita hasilkan ya. Kemudian saya buat lagi di sini pic gitu ya. Ini kita letakkan misalkan di sini 4 atau 3 aja ya. Maksudnya bahwa nanti data yang akan kita tampilkan ini adalah hanya 3 record, 1 2 3 gitu ya. Kalau di sini saya letakkan 5 atau 5 gini, maka nanti kita setnya adalah data yang ditampilkan itu hanya 5 record atau 5 baris, 1 2 3 4 5 ya. Nah, kita itu dulu. Next lagi selanjutnya kita tinggal menggunakan parameter yang sudah kita buat. Oke, saya cek dulu di sini. Berarti di sini kan kita panggil ya query-nya tab pengaduan, tapi kita query filternya itu mahasiswa sama dengan current user ID ya. Nah, di sini kita tinggal tambahkan Pagination-nya. Kita tinggal tambahkan konsep dari Pagination itu sendiri. Tinggal kita tambahkan di sini ya. Di sini teman-teman bisa langsung tambahkan, yaitu kita pick gitu ya. Kita paginate, namanya itu paginate ya, paginate ini kita paginate. Kemudian di dalam sini kita pasang pics gitu ya, koma variabel sebelumnya sudah kita buat ya. Di sini kita pasang error juga kalau seandainya tidak ada data, out sama dengan false ya. Nah, sudah ini ya. Jadi di data sebelumnya pengaduan, selain kita filter datanya, di filter berdasarkan ID yang sedang aktif, kemudian kita juga filter berdasarkan paginate-nya ya. Oke. Oke ya, mudah-mudahan sampai di sini masih bisa diikuti ya teman-teman sekalian. Oke, nah selanjutnya di bagian ini tetap, ini juga. Nah, selanjutnya kita tinggal set di bagian rootnya gitu ya, di root di sini. Nah, jadi root ini nanti kita akan buat pembagian halamannya di root ini. Nah, jadi di sini kita tinggal ya, oke, benar ya, kita tinggal tambah di sini. Oke, kita akan tambahkan nanti parameternya. Oke, kita tambahkan parameternya default ya. Defaultnya dia, sorry ya teman-teman. Oke, default sama dengan di sini kita pasang pic yang sudah kita buat. Jadi tujuannya nanti root ini akan menampilkan data per halaman. Jika kita pasang defaultnya itu halaman yang akan ditampilkan pada root pertama kali, yang defaultnya itu adalah halaman 1 ya. Jadi nanti kalau yang ditampilkan di sini, misalnya kalau di sini tadi kita bagi berapa? Bagi 5 ya, otomatis yang nanti ditampilkan itu adalah PEG1. PEG1 itu pasti 1 2 3 4 yang 5 ya ini. Ini akan ditampilkan lebih dulu. Jadi nanti parameter kita atau URL kita nanti di sini ada sambungan parameter 1 gitu ya. Nah, oke, kita get 1. Benar ya. Selanjutnya di sini kita harus punya, oke, kita pasang 2 root di sini. 2 root ya, saya lupa di sini. Harusnya 2 root supaya nanti di sini 2 root. Yang ini kita nggak perlu pakai ya. Ini nggak perlu. Sip. Oh, sorry. Yes, sorry. Kita save di sini. Nah, di sini kita pasang parameternya apa gitu ya. Parameter yang harus URL-nya tangkap itu apa ya. Misalkan in page ya. Ini halaman ini akan tampil halaman berapa di sini.
Oke, benar ya. Oke, di sini berarti di sini juga kita pakai page. Oke, sip. Ya, sehingga nanti parameter yang pertama kali ditampilkan itu adalah parameter yang defaultnya page 1, halaman 1. Kemudian nanti ketika saat ditampilkan itu kita butuh parameter di dalam sini, yaitu page berapa yang akan kita tampilkan. Tapi kalau secara default yang akan tampil itulah page 1. Kemudian kita buat lagi di sini ada parameter nanti diisi dengan halaman page yang ini. Oke ya, mudah-mudahan bisa diikuti teman-teman sekalian. Nah, oke, jika sudah, kita langsung saja ke setnya di bagian pengaduan. Ini belum terjadi apa-apa ya, tidak ada perubahan sepertinya. Oh sorry, masih ada error is paginated. Oke, kita cek kenapa paginated nggak dibalas. Paginated sini ya. Oke, ini belum jadi karena kita belum setnya di bagian HTML ya. Nanti kita setnya ke HTML dulu di sini. Di pengaduan, nah di sini kita akan ngesetnya dia menggunakan beberapa hal ya, diantaranya yang pertama yang ingin saya buat itu yang ini ya, yang ingin saya buat itu yang pertama yang ininya dulu, yang ininya dulu, ya sorry, yang ini preface sama next ya. Kita bisa manfaatkan yang punya link ini sama yang di bawah ya, next sama tuh. Berarti di sini kita buat di bawah sini saya akan hapus, tapi saya tinggalkan dulu karena beberapa akan saya pakai ya. Berarti kita buatnya apa nih, sebentar, mana persennya, kita buat persen ya. Di sini kita akan buat if jika dt ya, dt pengaduan gitu ya. Pengaduan ini ya, dt pengaduan yang sesuai dengan kita buat urgent di sini ya, pengaduan. Jika data pengaduan is hash ya, kita akan pakai konsep hash ref gitu ya. Jadi ini sudah bawaan dari SketchUp ya untuk kelas Pagination itu sendiri. Nah, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi itu adalah kita panggil yang ini. Saya copy ini aja gitu ya, biar lebih gampang. Yang terjadi adalah kita buat ini hrefnya kemana nih? Nah, ini penting juga. Ini backlink tetap kita pakai yang ini, kemudian kelasnya kita pakai ini, masih tetap sama ya. Nah, tinggal kita ganti di bagian sini, di bagian hrefnya itu dia larinya atau dia tembaknya kemana, lari ya, ya Allah, kayak ini ya. Nah, kita tinggal pasang mana sih ada yang di sini, ternyata kok ini aja, saya akan ambil yang ini biar tidak banyak. Ini URL ini kita akan pakai, saya copy yang punya update ya. Oke, saya paste di sini. Oke, di sini, tapi nanti kita ganti. Berarti yang di sini yang kita panggil itu adalah pengaduan ya, karmasisa.pengaduan. Kemudian di sini kita bukan add, tapi kita pakai page ya. Page sama dengan dt pengaduan ya, pengaduan. Kemudian kita underscore ya, jangan lupa ya. Sorry, page dt pengaduan. Kemudian di sini underscore num gitu ya. Oke ya, seperti ini. Kita cek apakah masih error. And look. Oh iya, ini masih. Oke, sorry. Nah, kalau kita pakai if, jangan lupa if berarti ada apa? Di sini berarti ada else ya. Ada else. Ya, ada else. Mana sih, sebentar.
else, dan juga jangan lupa pasti ada and if. Sorry. Oke, kita pasti berarti ini and if ya. Nah, di sini kita masuk seandainya kalau dia else ya, dia tidak menemukan halaman di ini pengaduan, maka kita akan matikan pick-nya ya. Kita akan matikan pick, kita pakai yang disable. Nanti disable munculnya kayak mana saya tunjukkan. Disable. Kita pakai kelas disable. Di sublet gitu ya. Di sublet. Oke. Kita save dulu. Sip. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Oke. In pagination is not erasable ya. Ini kita kudu pasang di sini. Kita kudu pasang ini di ini ya. Karena ini datanya kan banyak lah. Kita harus pasang ini ya, sudah kita pasang di DT ini ya, ini yang paling atas ya, yang untuk menampilkan data. Nah, yang untuk menampilkan data yang paling atas di for data in data pengaduan, yang untuk menampilkan data ini. Nah, ini kita tambahkan itemnya di sini. Oke, kita dot titik items. Oke, kita Ctrl S. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, ini jadi jadi ada dua yang muncul di sini nih, tapi ini kayaknya salah nih. Oke, nanti kita enggak, ini benar. Jadi ini posisinya preface-nya enable ya. Oke, nanti kita cek lagi. Oke, jadi yang pertama kita balik yang codingan tadi, yang pagination. Jika pengaduan has a preface, maka yang dia akan tampilkan itu adalah yang ini ya. Nah, oke ya. Jadi bagian dat preface, oke benar. Apakah datanya sudah 3? Ini sudah ya, datanya sudah jadi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kosong karena posisinya ini dia berada pada awal data, pick awal ya. Jadi otomatis di sini akan disable. Yang kita pasang di sini adalah disable. Kita pasang jika dia has private, artinya jika dia bukan data yang paling terakhir ya, data ya bukan paling terakhir, maka dia akan jalankan data yang ini gitu ya. Nah gitu, dia akan jalankan kita buat href baru, tombol baru preface, yang nantinya dia akan memanggil pick data pengaduan pref nom ya, artinya dia maju. Kalau else ini arti ketika saat dia dalam posisi awal ya, maka yang dia tampilkan itu adalah previous tapi dengan custom disable ya, maka ini posisinya adalah disable ya, gak jalan karena ini data pertama itu ya. Kita sudah data ada berapa ya, tadi ada 10. Nah jadinya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kita mau ubah cuman 3 data, maka kita ke root, di sini kita gantinya 3 gitu ya. Kita save dulu, terus kita lihat hasilnya di luar seperti itu ya, 3. Nah, langkah selanjutnya kita buat next dulu supaya nanti kita lihat perubahannya seperti apa. Oke ya, di sini berarti ke pengaduan kita copy paste yang di atas sama ya. Oke, kita copy paste yang atas ini, saya hapus dulu biar lebih aman. Ya, oke, saya hapus saja ya. Kita buat yang di atas sama, kita copy, nanti biar kita lihat hasilnya ya. Berarti yang di bawah ini bukan lagi yang mana, bukan lagi hash ya, tapi kita buat yang next gitu ya, next ya. Kemudian yang ini juga kita ganti num next juga ya, next num ya. Yang ini jangan lupa di sini ada underscore ya, jadi next underscore num.
ya. Yang di atas kita ganti sini next dulu keterangannya, next. Yang di bawah kita ganti next juga. Nah, jadi posisinya kayak gini. Sorry. Oke ya, posisinya kita refresh dulu, kita lihat hasilnya. Oke, jika yang pertama ini halaman 1 kita next, otomatis di sini akan ini juga akan aktif previewsnya gitu ya. Kalau kita previous ini akan enable ya, artinya karena dia datanya data yang paling awal gitu ya, karena di balik ini sudah tidak ada data yang lain. Kita next, ini akan aktif. Makanya di sini kalau teman-teman lihat kita buat dua logika ya. Jika dia ada pengaduan Hasbrave, maka yang ditampilkan adalah yang enable, yang ini kelasnya akan bukan enable ya, kelasnya akan ditampilkan sebuah link yang menjurus ke pengaduan, di mana dia akan seleksi di mana pick sama dengan data underscore pengaduan titik nom ya. Kalau itu seandainya kalau dia else ya, bukan, maka yang ditampilkan adalah link biasa previous, tapi sini kita kosongkan aja dan sifatnya adalah disable ya. Makanya di sini kalau kita lihat hasilnya, kita next sampai terakhir, misalnya sudah data kita next terus masih ada. Nah, ini otomatis dia akan jadi disable ya, karena selanjutnya datanya sudah kosong. Nah, itu tekniknya kalau kita menggunakan pagination yang bawaan dari ScaleChem ya. Mudah-mudahan bisa diikuti. Oke ya. Nah, next selanjutnya yang kita mau buat adalah angka-angka ya, karena tadi kita mau buat yang seperti ini. Sekarang ini kembali dan next ini sudah jadi, tinggal kita mau buat halaman, kita munculkan halaman-halamannya di bawah sini. Oke, berarti gimana caranya? Oke ya, masih sama, kita tinggal buat kayak yang tadi ya, tapi kita buat yang baru. Apa sih buat yang baru? Oke, nah kayaknya di sini linknya tutup ya, benar, and if. Oke, sip. Nah, kita buat di tengah-tengah sini, karena di atas next ya, dia sebelumnya dan selanjutnya next, maka kita buat di tengah-tengah antara Hasbrave dan juga Hasnext gitu ya. Kita buat bentar. Oke ya, kita buat kita pakai for pick ya, karena kita mau membagi halamannya ya. For pick in dt pengaduan gitu ya. Kita pakai fungsi iter underscore page ya, halaman tadi yang kita buat. Kemudian di sini kita akan pasang left at key. Nanti saya terangkan left at key ini seperti apa. Sama dengan sini kita pasang 3 ya, koma. Oke, kita pasang right ya, right at juga sama dengan 3 juga. Oke, jadi kita buat for. Jangan lupa di sini kita tutup, biasanya sering kita lupa ya kalau kita buat di sini kita pasang and for ya, and for. Oke, yes. Oke ya. Nah, selanjutnya kita buat pengulangan pick in data iter page left at g3 right at g3 gitu ya. Selanjutnya yang sama juga saya buat data if page ya, if page, jika page-nya dia ada halaman, maka selanjutnya apa yang kita buat di sini. If page, jangan lupa kita juga harus tutup di sini, karena terkadang lupa tutup. Oke, if page di sini and if ya, Oke. Kemudian di sini kita buat halamannya. Oke, kita buat, saya copy yang mana nih? Kita copy aja yang ini. Nah, di sini kita buat pernyataan ya. Jika
peak sama dengan dt pengaduan gitu ya, titik peak gitu. Maka apa yang akan terjadi? Ya akan terjadi, saya akan copy yang punya ini aja, ini yang di atas, kita letakkan di sini. Oke, benar ya, tapi di sini kita ganti bukan kembali ya, tapi kita akan ganti benar R pengaduan, tapi di sini kita buat bukan peak tapi peak ya. Kemudian yang ini kita panggil variabel peak-nya supaya nanti halamannya muncul di bawah ya. Gitu. Supaya nanti muncul di sini. Nah, di sini halaman 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke ya. Sip, benar. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua, kita juga lupa pasang and if, berarti ini and if ya, sorry. Oke ya, berarti yang di sini saya lupa nih. Oke, kita buat if, jangan lupa ada persen, kemudian kita buat else nya apa, dan jangan lupa kita tutup ya, karena ini ada if di atas ini, maka kita wajib kudu tutup. Ini and if ya, and if ini and if yang punya ini ya, kita tutup di sini. Nah, selanjutnya kalau udah nggak ketemu, apa yang kita pasang? Yang kita pasang, kita copy aja di atas, ulang ya, ini kita Ctrl C di sini. Kalau else-nya apa? Else-nya yang terjadi apa yang kita buat? Oke ya. Oke. Nah, yang berarti yang di bawah ini dia akan menampilkan, berarti di sini yang kita bedakan kelas yang pertama ini kalau seandainya dia posisinya aktif ya. Kalau dia aktif, dia akan pas kita klik dia berada di situ, kita beri tanda ya. Di sini ada, kita bisa pakai kelasnya namanya aktif ya, item aktif gitu. Oke ya, sudah benar aktif dan bla, kita tambah seperti ini and else, benar. Oke, selanjutnya yang untuk if yang ini ya, if yang di atas ini kita else lagi ya di sini. Sorry, kita else di sini, else ya, else. Nah, di sini apa nih yang mau kita tampilkan? Nah, kalau di atas aktif, yang di bawah dia menampilkan posisi biasa, model yang begini, berarti yang selanjutnya else ini adalah kita tampilnya itu dia disable ya. Iya benar, kita disable. Ini kita kosongkan, kita pakai X saja. Ini juga kita kosongkan. Ini jangan kita kosongkan, kita kasih titik aja gitu ya. Ya, ini kita pasang itemnya disable, di sub, lihat ya, disable. Oke, seperti itu. Oke ya, berarti ini and4 benar ya. Oke, kita cek lagi jangan sampai salah. Oke, kita punya for, ditutup, else nya ini and if. Oke, kayaknya kita giniin aja ya biar lebih gampang. Ini and if supaya nanti penulisan kita benar. Waduh. Oke ya. Oke, sip. If, else, and if, benar ya. Kemudian if, else, and if, benar. Kemudian ini for, tutup dengan S4. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, kita lihat. Oke, ada error di sini. Red edge. Oh ya, saya belum terangkan juga tentang red edge ya. Tapi tulisan saya salah di sini.
right, sorry, right, TH ya, salah, HT ya, right. Oke, kita cek lagi. Oke, jalan ya. Di sini ada 6 halaman dan ada previewnya, kita matikan. Kalau kita sini, previewnya akan tidak disable lagi dan halamannya akan jadi. Oke ya, saya rasa mudah aja di sini. Teman-teman bisa untuk coba-coba. Oke ya. Oke, next, add G yang ini maksudnya gimana sih? Left add G3 dan right add G3. Di sini saya punya panggalan yang saya ambil dari ini bukunya Miguel Gibrek ya, apa namanya, Miguel ya, Miguel. Nah, referensi dari Miguel sini ada beberapa hal yang kita pakai ya. Ini tadi kita sudah pakai ya, next num untuk digunakan untuk next back number gitu. Kalau has next true, jika dia benar dia akan next ya. Jika dia salah maka apa yang muncul. Jadi ini has next ini adalah jika true, next akan jalankan apabila ada halaman selanjutnya gitu. Kalau tidak maka dia enable, kayak yang ini tadi kan, kayak yang kita buat yang ini. Jika kalau dia ketemu halaman selanjutnya tuh, maka dia akan tampilkan yang ini. Tapi kalau seandainya dia tidak menemukan halaman sebelumnya, maka dia adalah disable ya. Itu makanya kayak yang tadi yang kita buat. Ketika dia pertama kali kita jalankan, ya ini kita panggil pengaduan, maka yang dijalankan halaman pertama kan defaultnya 1. Nah, berarti yang dijalankan adalah if yang ini, karena dia tidak menemukan adanya halaman sebelumnya, sehingga yang dijalankan adalah yang di bagian sini. Kalau ditemukan, baru dia akan jalankan yang ini. Misalkan ini, pas kita rek kedua ditemukan, otomatis dia akan jalankan yang pertama ini, yang ini, yang ada URL-nya, yang ada link-nya, gitu ya. Di next lagi apa? Oke, ini ya, left right edge ya, right edge sama left edge. Ini maksudnya kayak ini. Kalau kalian lihat di sini penjelasannya sebenarnya sudah lengkap ya dalam dokumentasinya buku Miguel. Nah, di situ kalau kita pasang right-nya 2 gitu ya, right-nya 2, kita punya sejumlah halaman nih. Nah, otomatis misalkan dari halaman sekian-sekian ada 100 halaman ya, dari 1 sampai sekian-sekian nih, sampai 100. Nah, jadi nanti yang ditampilkan kalau rec add-nya 2 berarti yang paling terakhir ya, yang ini gitu. Jadi dia akan menampilkan di sini akan dikosongkan titik-titik, baru selanjutnya ada 2 angka 99 sama 100. Kalau kita pakai right add-nya 3 di sini, 3, otomatis di sini jadi berapa? Di sini jadi 55, kemudian ini kosong non, dan dia akan lanjut. Di sini ada 3 angka yaitu 98, 99 dan 100. Sama juga kalau di left edge juga sama, yaitu kalau kita pasang 2 berarti otomatis dia akan 1 2, kemudian di sini akan dikosongkan. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari penjelasan saya. Mungkin selengkapnya teman-teman bisa kok baca referensinya lebih lengkap di Flux Pagination kalau nggak salah ya. Pagination itu sudah ada dokumentasinya sepertinya. Nah, ini coba kita cek. Nah, teman-teman bisa baca lebih lengkapnya di Pagination Plus ini sendiri. Oke, kayaknya kita ini benar ya. Coba. Oke, mungkin kita lebih pelajari Paginet SQL Chemi Flux ya, karena dia bawaan dari Flux sendiri. Kayaknya tadi aja ya, benar. Mana ya? Kayaknya ini ya tadi. Oke, saya coba.
Ini ada yang Skillchamp, kita coba buka. Ini kayaknya ya dokumentasi dari Skillchamp. Jadi kalian nanti cari pagination yang bawaan dari pagination bawaan dari Skillchamp. Ini ya, ini kalian bisa baca dokumentasinya, mungkin di sini ada lebih lengkapnya. Ini yang tadi kita gunakan, ini bisa diikuti konsepnya sama ya. Oke. Yes, mungkin itu saja, dan sebelum saya tutup barangkali kita ingat-ingat kembali apa langkah pertama apa yang kita lakukan. Yang pertama yaitu teman-teman bisa ke Bootstrap pagination, teman-teman copy ini dulu yang punyanya style Bootstrap tentang fitur paginationnya, di copy ini dulu, kemudian teman-teman paste di bagian sini, di bagian di bawah tabel dipastikan itu dulu. Selanjutnya ke root ya, ke root kalian buat rootnya seperti ini, ada 2 root nanti. Root pertama untuk menampilkan defaultnya, untuk ditampilkan nanti data halaman ditampilkan itu laptop pertama. Selanjutnya kalian juga buat rootnya, tambahkan parameter di belakang untuk mengambil nilai pack-nya nanti. Selanjutnya buat paragraf variabel baru menampilkan halaman, dan para variabel ini untuk menampilkan jumlah data yang akan ditampilkan. Kemudian jangan lupa pasang juga effect di fungsi pengaduan. Selanjutnya di bagian data pengaduan kalian hanya tinggal menambahkan titik pagination yang ini. Oke ya, bisa. Selanjutnya yang terakhir adalah kalian tinggal setting di bagian sini, ininya, dan ininya. Oke, sampai terakhir. Namun pastikan jangan lupa untuk tambahkan for data in data pengaduan .items. Ini penting ya. Kalau kalian tidak tambahkan items, ini bisa jadi error yang tadi, yang kita sering dapat, yang errable tadi gitu ya. Oke, teman-teman, video kita sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau teman-teman punya pertanyaan, ada yang merasa bermasalah dalam praktikum ini, dalam mengikuti tutorial ini, silahkan di komen, dan insya Allah saya akan balas dan saya akan bantu. Oke, dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung di channel ini. Jangan lupa dukung channel ini agar terus selalu memberikan video-video tutorial. Terima kasih banyak, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang lain. Di akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.